berada di salah satu desa, yaitu Desa Gunung Batu yang terletak di Kecamatan Bode, teman-teman. Nah, ada yang udah pernah kesini belum nih? Karena tempatnya cukup jauh ya dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bantar Bolang ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kades, Bapak Sarono, ya Pak. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pada siang hari ini nih Pak, saya ingin terkait desa Gunung Batu. Karena kan tadi saya juga selama perjalanan saya lihat-lihat gitu ya. Indah sekali karena saya lewatnya Bantar Bolang Pak. Oh iya, betul. Lewati Bantar Bolang dan juga masih sejuk gitu ya kan. Terus masuk ke sini dan wah saya baru tahu di sini ada desa Pak. Cukup Betul. masuk ya di Iya, daerahnya. karena lokasi desa kami ada di kelilingi perbukitan hutan, jadi masih banyak orang yang belum tahu bahwa di desa kami ada desa. Karena di awal pun kita lihatnya perkebunan ya Pak ya. Iya betul. Ada kebun-kebun apa namanya jagung gitu kan. Nah, sebelum nanti kita bahas mengenai desa lebih panjang lagi gitu ya, lebih dalam, saya ingin tahu nih profil dari Pak Tarono. Mungkin bisa cerita sedikit Pak profil Pak Tarono. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarono, Kepala Desa Gunung Batu, Kecamatan Bode, Kabupaten Malang. Saya menjabat Kades dilantik pada tanggal Tahun berapa? tahun 2018. 2018. Berarti setengah periode ini ya Pak Iya. ya. Betul. Nah, kalau sebelum jadi Kades boleh cerita sedikit Pak. Sebelumnya berprofesi apa? Iya. Kebetulan kami sebelum jadi Kades, kami juga menjabat sebagai Sekdes. Kami Sekdes PNS. Oke. Sebelumnya sekdes. Iya, sebelumnya Sekdes. Dan Sekdes 5 tahun di desa kami di Gunung Batu. Berarti sudah cukup lama berkiprah di desa ya Pak? Ya lumayan. Oh, memang sejak muda nih di desa? Iya. Kebetulan saya belum merantau, tapi tidak pernah merantau jauh-jauh, hanya di sekitar desa saja. Di desa tetangga, merantau ada di daerah Pekalongan. Merantau di Sesi. Merantau di tadi mudanya merantau di Kesesi, terus juga kemudian kembali lagi ke desa. dapat panggilan ya. Panggilan hati kembali ke desa, jadi sekdes, kemudian langsung menjadi Kades. Kades. Oke. Kalau tadi kan sudah cerita sedikit mengenai Pak Sarono gitu. Iya. Belum menjadi Kades seperti apa? Nah, mungkin bisa boleh cerita nih Pak profil dari desa Gunung Batu ini. Karena kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih desa Gunung Batu itu gimana sih dan ada apa aja nih di desa Gunung Batu. Oh iya, baik. Desa Gunung Batu terletak di Kecamatan Bode, Kabupaten Malang. Kebetulan desa kami, Desa Gunung Batu, terbelah sungai. Jadi ada satu desa terbelah sungai Kolaga namanya. Sungai Kolaga. Kemudian ini yang kadang kami masih butuh uluran tangan dari pemerintah, bahwa kami terbelah sungai tersebut belum bisa kami manfaatkan. Berarti sumber daya melimpah tapi itu Pak Iya. nggak bisa dimanfaatkan. Belum bisa dimanfaatkan karena posisi sungai lebih dalam dibandingkan area persawahan. Wow. Jadi kalau area persawahannya sendiri tapi perairannya dari sungai tersebut apa bukan? Bukan, kita mengandalkan pertanian sistem pada hujan. Jadi panen ya satu kali dalam setahun. Di sela-sela musim kemarau kami manfaatkan untuk kemudian pengairannya diambil dari sungai dengan sistem pompa. Makanya ketika jagung panen harganya murah, ya kami petani sangat rugi. Apalagi proses membawa Iya. hasil panen pun cukup jauh ya. Jauh. Kita panen kemudian kita jual di daerah datar itu malah lebih besar di ongkos daripada kita jual. Makanya ya inilah desa kami yang harus kami nikmati. Kami masih punya butuh uluran tangan dari pemerintah untuk memperhatikan kami yang
pertanian sementara padi jagung, kemudian ini ada penemuan baru terkait dengan daun kajar yang sudah mulai dilirik oleh pengusaha untuk dibuat tembakau. Itu potensi alam. Sebenarnya di Desa Gunung Batu adalah sumber alamnya sangat luar biasa. Ada porang, kemudian ada kajar. Berarti cukup variatif ya Pak. Iya. Nah kalau tadi daun apa Pak? Daun kajar. Daun kajar itu seperti talas. Sekarang sudah mulai merambah ke sana. Sumber alam kita sudah dilirik oleh pengusaha untuk dijadikan tembakau. Berarti sudah mulai nih. Sudah mulai. Ya mungkin berjalan hampir 1 bulan. Oke, semoga nanti bisa jadi potensi yang kemudian menjadi pemasukan. Amin. Ya, Pak, ya. Ya. Nah, berarti tadi kan ngobrol juga banyak. Sebenarnya kan potensi alam banyak Pak, Iya. ya. Tapi ada nggak sih Pak kekurangan dari sumber daya alam yang melimpah ini gitu Pak? Mungkin boleh diceritakan. Banyak sekali kurangan. Satu, kita ada sumber daya alam air itu yang sungai mengalir, setiap kemarau juga masih mengalir, cuman kan bisa manfaatkan. Tadi kita tidak ada bendungan air. Ya. Kemudian sungai ketika meluap itu bisa mengancam ke pemukiman dan persawahan yang berada di area sungai mengalir. Sampai mengancam ke Iya. pemukiman. Iya. Itu ketika apa Pak? Misal hujan benar. Iya, di musim penghujan biasanya. Nah kira-kira nih Pak, apa sih yang dibutuhkan desa supaya menanggulangi hal-hal tersebut nih Pak? Tadi kan Bapak bilang mungkin butuh bantuan dari pemerintah, mungkin bisa disampaikan nih kebutuhannya apa sih? Kebutuhannya bronjong untuk menahan agar tanah tidak tergerus yang mengancam ke pemukiman dan area persawahan. Paling enggak ya kita butuh bantuan bronjongisasi untuk menahan lereng-lereng sungai tersebut. Iya. Terus sama tadi pompa air. Iya, pompa air untuk pengairan sawahan. Nah, semoga nanti bisa didengar juga ya, Bat. Karena gini, kadang memang desa punya potensi yang sangat melimpah, tapi di sisi lain juga memiliki kebutuhan lain ya Pak, untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Nah, mungkin juga butuh dibantu dari pemerintah juga supaya bisa lebih termanfaatkan nih sumber daya alamnya. Karena dari kondisi yang seperti ini juga, dari kondisi letak geografis Desa Gunung Batu yang cukup masuk seperti ini juga sulit ya Pak. Sulit, betul. Karena desa kami juga termasuk desa yang terisolir. Satu, komunikasi kami susah karena di sini sama sekali blank spot. Jangankan untuk sinyal untuk wifi, untuk seluler saja kami kesulitan. Jadi kami memang benar-benar di desa yang terpencil, dikatakan terpencil, sehingga komunikasi kita susah. Apalagi ketika kami harus melakukan laporan-laporan sistem online, kayak kemarin sistem pembelajaran daring, ya. Anak-anak kami gimana Pak? Wah susah banget itu. Pada kemana itu atas bukit, wow. Kita ya, di area-area yang ada sinyalnya itu. Berarti kemarin selama pembelajaran online sampai pelosok-pelosok. Iya, mencari titik-titik di mana yang ada sinyal, dan mereka bergerombol tetap menggunakan proker karena kita masih di situasi pandemi ini. Iya. Dan itu juga harus ada pengawasan dari orang tua. Iya betul Pak. Karena kita keluar di perbukitan yang di sana juga masih dikatakan ada rawan. Oke, menarik sekali karena ternyata masih blank spot juga ya. Nah ini kan padahal pada era yang sudah serba digital ya Pak ya. Tentunya ini juga menyebabkan banyak ketertinggalan dari desa ini gitu ya Pak. Iya. Nah ini juga mungkin perlu nanti bisa dibantu dari pihak-pihak yang terkait supaya bisa lebih itu ya Pak mungkin juga bisa nanti supaya dipermudah lah untuk proses komunikasinya.
lahan pekerjaan, lapangan pekerjaan di sini tidak ada. Kemudian generasi muda ketika sudah lulus sekolah, mereka larinya ke perantauan. Ini makanya kami juga berharap agar di Desa Gunung Batu ada bantuan bronjong, ada bantuan internet desa, kemudian pelatihan untuk melatih generasi muda kita agar tidak keluar dari desa, minimal dapat pekerjaan bersandingan dengan keluarga. Ini yang kami harapkan. Betul sekali Pak, karena ketika gini ya Pak ya, mungkin pemuda-muda desa itu keluar gitu kan, sedangkan mereka kan juga harusnya punya peran untuk membangun desanya. Nah kalau keluar semua nanti siapa yang membangun desa yang untuk membangun desa regenerasi? tidak ada kalau mereka semua keluar. Betul. Nah berarti kan selama ini sekolah terus selesai terus langsung berangkat perantau. merantau. Berarti sebagian besar di sini adalah orang tua saja gitu, anak-anak kecil ya. Saya juga melihat maksudnya UMKM ini juga masih sedikit. Karena satu, kita harus ke pasarnya juga jauh, minimal 30 kilo dari desa kami, harus ke Bantar Bolang, kemudian ke Sesi. Itu pun 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya, Pak. pasar mereka rombongan lah. Iya. Bahasa kami rombongan. Tengkulak ini pakai mobil doklak. Mobil pick up ya. Kalau di bahasa kami doklak. Wow, ini luar biasa teman-teman ya, saking sulitnya ke pasar ya kan, sampai 1 minggu sekali loh. Kita biasanya tuh kalau teman-temannya ada di kota dan lain sebagainya itu biasanya ke pasar ya 1 hari sekali. 1 hari sekali ya, apalagi Belanja. ada Iya. Alfamart, Indomaret ya. Kalau kami mau jauh dari itu pasar ke daerah pasar juga. tradisional aja jauh. Makanya butuh perhatian khusus lah untuk kami warga Desa Gunung Batu agar merasakan hidup ya sejahtera. Iya, setidaknya pemerataan itu ya Pak ya, akses ya Pak. Iya. Tadi kan akses informasi juga belum terpenuhi. Betul. Terus akses jalan juga belum terpenuhi ya Pak ya. Iya. Juga mengenai transportasi sini juga masih sulit. Gitu. Itu yang mungkin juga perlu diperhatikan gitu ya Pak. Betul. Ya, ternyata masih banyak yang perlu dibenahi gitu ya Pak. Iya. Ya, kalau kita mengandalkan dari anggaran dana desa yang jelas kita tidak bisa maksimal lah. Paling tidak kita harus ada uluran tangan dari para pemimpin kami yang di atas, perhatikan bagaimana caranya di desa kami di Gunung Batu mengejar ketertinggalan ini ya, untuk generasi yang akan datang. Kasihan kalau mereka masih mengikuti jejak kami yang kesulitan ini. Iya betul. Nah tapi kalau boleh tahu nih Pak, mungkin kan tadi kita bahas kesulitan. Ya. Selama Bapak pemimpin, apa sih yang sudah diupayakan oleh Bapak ya? Untuk mungkin juga sedikit membenahi di desa ini. Alhamdulillah awal kami jabat kami juga sudah bangun jalan ton dengan panjang lebih dari 1 kilo dari desa Gunung Batu ke desa tetangga. Itu sudah kami bangun untuk sarana prasarana jalan yang tadinya memang masih tanah kemudian bergelombang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai enak lah. Nah mirisnya lagi waktu dulu ketika belum dibangun jalan beton, bayangkan saja kalau kita mau ke rumah sakit. Ya, orang tua sudah koma, kemudian perjalanannya kayak gitu sulit. Nah, gimana? Nyampe aja ke rumah sakit. Kemudian yang kedua kita mengantar warga kami yang mau melahirkan yang harus ke rumah sakit. Nah, itu kita juga harus benahi itu. Makanya mohon bantuan dari pemerintah tingkat atas agar kami diperhatikan untuk infrastrukturnya dan lain sebagainya untuk mengejar ketinggalan ini. Padahal tadi sudah secara kelebihan dan lain sebagainya sudah banyak ya Pak. Cuman mungkin nanti bisa dibantu untuk bagaimana cara memanfaatkannya. Betul. Supaya desa Gunung Batu ini juga
sudah letaknya jauh gitu kan, terus kemudian akses tertinggal itu kan juga membuat masyarakatnya juga perekonomiannya menurun. Betul. Kalau untuk mengangkut tadi bagaimana ekonomi kita mau meningkat, modal kita untuk bercocok tanam saja sudah tinggi. Ya, pupuk tinggi, kemudian airan tidak ada, nilai jualnya rendah, ya hanya stand di situ saja, tidak bisa berkembang untuk pertaniannya. Sehingga mungkin harus ada terobosan dari kami dan pemerintah tingkat atas untuk membedah masalah yang ada di desa Gunung Batu. Betul. Semoga nanti juga ada tindak lanjut ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan pembenahan yang ada di desa Gunung Batu. Tentunya selain menjadi PR dari desa Gunung Batu ini juga menjadi PR bersama gitu dari pemerintah daerah juga gitu ya, Pak. Nah mungkin yang terakhir juga boleh Pak, karena ini kan kita menyambut Sumpah Pemuda nih Pak ya. Iya. Nah mungkin juga boleh memberikan kesan dan kesan untuk teman-teman pemuda nih, Pak, khususnya untuk pemuda desa di Gunung Batu dan juga umumnya desa karena beda kecamatan Putih. Silakan Pak. Baik, sebelum ke Hari Sumpah Pemuda, kami ceritakan dulu bahwa di desa Gunung Batu potensi alamnya itu sangat melimpah. Satu, kami juga masyarakat punya perkebunan bambu yang biasanya dijual sampai ke Comal, sampai ke Petarukan dan ke Pekalongan, itu sumbernya dari kami. Yang kedua adalah dari kayu, ya kayu apa namanya, sengon laut atau alba yang orang-orang masyarakat yang alba katanya sengon laut, itu juga ada di kami sebenarnya. Kita panen, ada pembeli ke kita karena kita perjalanannya jauh, akhirnya harganya juga itu terkait dengan sumber daya alam di desa kami. Kemudian untuk Hari Sumpah Pemuda, kami berharap pemerintah desa Gunung Batu untuk kaula muda khususnya desa Gunung Batu, ayolah bareng-bareng kita benahi desa kami, desa Gunung Batu agar lebih baik, tetap semangat, berbuatlah yang positif untuk merubah desa Gunung Batu secara umum. Terima kasih Pak. Nah kesimpulan pada obrolan kita kali ini teman-teman, saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa saya juga mungkin juga dari Pak Kades dan sebagainya memanggil nih untuk teman-teman pemuda yang mungkin punya gagasan nih, terkait bagaimana sih caranya supaya nih memanfaatkan sumber daya alam kemudian diolah supaya lebih memiliki nilai jual nih, terutama pemuda-pemuda ya Pak ya, Iya, karena pemuda-pemuda ini kan yang selalu ditunggu-tunggu kreativitasnya gitu kan, bagaimana caranya supaya menjadi produk-produk yang kemudian bernilai tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan tentunya nanti bisa menjadi pendukung nih perekonomian masyarakat di desa Gunung Batu. Karena tentunya yang saya lihat juga tidak hanya Gunung Batu, pasti banyak desa-desa yang lainnya juga punya kekurangan nih, yang juga menunggu dibantu oleh para pemuda-pemuda melalui kreativitasnya dan semangatnya untuk mendukung desa-desa. Jadi ditunggu peran-peran dari pemuda, apalagi ini menuju Sumpah Pemuda. 2021 semoga bisa menjadi semangat kita bersama untuk terus berperan dan memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Dukungan untuk kantor sekretariat kami tidak bisa dipakai, akhirnya kita split untuk dijadikan tempat kami bekerja untuk sekretariat. Untuk sekretariat yang lama sudah tidak dipakai karena atapnya sudah rusak, bocor. Bahasa desa Gunung Batu tulangannya sudah keropos dan sempat kemarin sebelum kami pindah, teman kami ada yang bekerja, genteng sempat jatuh ke bawah di depan teman kami yang bekerja. Itu tapi nggak melukai kan Pak? Tidak, alhamdulillah tidak. Akhirnya kami beserta perangkat desa udahlah kita geser aja daripada kita kena akhirnya jadi korban. Seharusnya kita bekerja kan nyaman,
lihat kondisi bangunannya seperti apa, kenapa kok memang benar tidak bisa digunakan, akhirnya bisa. Oh, ini tadi kondisi yang tadi Bapak ceritakan ya Pak? Iya betul, ini kondisi sekretariat kami yang tadi saya ceritakan, teman kami hampir tertimpa genteng yang jatuh. Jadi saya memang sudah memperhatikan. Parah ya Pak ya? Ya, sangat Karena ada yang ditempelin banner. betul. Antisipasi hujan, akhirnya kami pasang banner yang sudah tidak terpakai, kemudian ada terpal untuk Emang nggak bisa pakai dana desa untuk memperbaiki ini? sementara belum bisa Kenapa itu? karena di sana belum muncul nomor rekening yang bisa untuk buat atau merenovasi kantor sekretariat maupun untuk desa. Salah satunya ya kami untuk mengajukan proposal itu pun kalau nggak bisa untuk dari dana desanya belum bisa. Lama juga ya Pak berarti ya? Iya. Nanti dipermudah ya Pak ya? Mudah-mudahan pakai dana desa, mudah-mudahan kita bisa. Amin, amin. Nah ini yang tadi diceritakan Bapak ada kejadian yang tertimpa itu ya Pak? Iya betul. Tadinya di sini ada dua ruangan. Sebelah ruangannya Pak Sekdes, Pak Budi Haryanto, kemudian di sini dua orang, kasih umum dan kasih perencanaan. Bu Siti Masito kasih umum, Pak Usman Effendi kasih perencanaan. Ketika itu mereka masih bekerja, Iya. Pak bisa dari jatuh genteng dari atas yang hampir menimpa. Mereka juga kaget, ada berapa keluar. Cuma mengenaskan ya Pak ya? Apalagi kan seharusnya balai desa itu nyaman, bersih, Iya. karena untuk pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat, kemudian juga